Baik, izin masuk, Dok. Izin Ya, masuk, kan? silakan. Ya. Silakan. Sebelumnya saya izin untuk off-cam karena jaringannya agak kurang stabil. Ya, Assalamualaikum sama ya. warahmatullahi Sama wabarakatuh. saya juga. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi, Dok. Izin saya Sabrina Yudhardita sebagai moderator jalannya presentasi kelompok. Dan kelompok ini akan membahas tentang pemakinan proses. Adapun anggotanya yaitu Angela Agustinus Putri Sulistyo dan Anggita Dara Fatima. Kepada kelompok 7 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari keganasan. Jadi, keganasan atau kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Selanjutnya menyusup ke jaringan di sekitar atau invasif dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting serta saraf tulang belakang. Dalam keadaan normal, sel hanya akan membelah diri. Jika ada pergantian sel-sel yang telah mati dan rusak, sel kanker akan membelah terus meskipun tubuh tidak memerlukannya sehingga akan terjadi penumpukan sel baru. Jadi kanker ini suatu jenis penyakit berupa pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali karena hilangnya mekanisme kontrol sel sehingga pertumbuhan menjadi tidak normal. Penyakit ini dapat menyerang semua bagian organ tubuh baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Akan tetapi lebih sering menyerang orang yang berusia 40 tahun dan pada akhirnya dapat menyerang bagian tubuh dan menyebar ke organ lain atau metastase. Next. Di sini ada perbedaan dari kanker dan tumor. Jadi setiap benjolan yang ada di dalam dan luar tubuh itu disebut dengan istilah tumor. Tumor tumor sendiri ada dua macam, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak biasanya tidak berbahaya karena tidak tumbuh, membesar, dan tidak menyebar keluar jaringan. Sementara itu, tumor ganas merupakan kanker yang tumbuh dengan cepat serta tidak terkendali dan merusak jaringan lain. Next. Selanjutnya ada klasifikasi dari tumor. Ada berbagai jenis tumor dari berbagai nama tergantung dari bentuk, asal, dan jenis jaringan di mana tumor tersebut timbul. Secara umum, tumor diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tumor jinak atau benign tumor. Tumor jenis ini bukan kanker dan tidak menyebar atau bermetastasis. Tumor jinak biasanya hanya menimbulkan sedikit kerusakan jaringan. Jenis tumor ini tumbuh dengan lambat dan tidak menginfiltrasi jaringan serta tetap menggantinya. Kebanyakan tumor jinak ini tidak berbahaya bagi kesehatan. Namun, tumor jenis ini bisa menekan saraf dan pembuluh darah dan menyebabkan rasa sakit atau efek negatif lainnya. Tumor jinak jaringan endokrin dapat menyebabkan produksi berlebihan dari berbagai hormon. Contoh tumor jinaknya yaitu yang pertama ada adenoma. Adenoma adalah tumor yang muncul dari jaringan epitel kelenjar, membran yang menutupi kelenjar, organ, dan struktur lain dalam tubuh. Yang kedua ada fibroma atau fibroid. Tumor jinak ini dapat tumbuh pada jaringan berserat atau ikat organ tubuh manusia. Fibrosa uterus misalnya sering terjadi dan dapat menyebabkan pendarahan vagina, nyeri panggul, dan inkontinensia urin. Yang ketiga ada hemangioma, yaitu tumor jinak yang terdiri dari sel darah berlebihan. Tumor ini kadang-kadang dapat dilihat di permukaan kulit dan dikenal dengan tanda lahir. Keempat ada lipoma, yaitu bentuk tumor ini yang paling umum, terdiri dari sel-sel lemak berbentuk sangat kecil tanpa sakit dan dapat digerakkan. Yang kedua ada premalignan. Premalignan ini belum bersifat kanker, tapi dapat berpotensi mengembangkan sifat-sifat kanker. Jenis tumor ini memerlukan pemantauan yang lebih intens. Contohnya yaitu actinic keratosis yang bisa disebut senil keratosis. Pertumbuhan tumor ini ditandai dengan bercak-bercak kulit yang bersisik dan terjadi penebalan kulit.
lebih sering menyerang orang berkulit terang dan terutama mereka yang terlalu sering terkena sinar matahari. Sekitar 20% orang yang memiliki tumor ini memiliki kondisi yang memburuk dengan memiliki karsinoma sel squamata. Yang B ada dis Yang B ada displasia serviks, perubahan pada sel normal yang melapisi serviks. Pertumbuhan tumor ini berpotensi menjadi kanker serviks. Tumor ini paling sering terjadi pada perempuan. Lalu ada metaplasia paru-paru. Pertumbuhan tumor ini terjadi di bronkus. Bronkus biasanya diselubungi dengan sel kelenjar yang dapat berubah menjadi sel squamosa. Metaplasia paru-paru paling sering disebabkan karena kebiasaan merokok. Dan yang keempat ada leukopplakia, bercak putih tebal yang dapat terbentuk di gusi bagian bawah mulut, bagian dalam pipi, dan di lidah. Sebagian kecil jenis tumor ini dapat berkembang menjadi kanker mulut. Kondisi ini paling sering diakibatkan kebiasaan merokok atau minum alkohol. Yang ketiga ada tumor ganas atau malignan tumor. Tumor ini bisa tumbuh, menyebar, dan merusak jaringan sekitarnya. Sel-sel abnormal yang membentuk tumor ganas berlipat ganda dengan cepat. Tumor ganas akan meluas ke segala arah sehingga terjadi kerusakan yang luas ketika sel-sel tersebut menginfiltrasi jaringan sekitarnya. Sebagian tumor malignan bermetastasis lewat darah atau limfe ke tempat kedua. Berbagai jenis tumor ganas terdiri dari sel kanker tertentu. Contohnya ada karsinoma. Tumor ini terbentuk dari sel epitel. Misalnya karsinoma dapat terjadi di lambung, prostat, pankreas, paru-paru, hati, usus besar, atau payudara. Yang kedua ada sarkoma. Sarkoma ini bermula di jaringan ikat seperti kartilago, tulang, lemak, dan saraf. Jenis tumor ini berasal dari sel-sel di luar sumsum tulang. Yang ketiga ada tumor sel germinal. Tumor ini terbentuk dari sel yang memproduksi sperma dan sel telur. Next. Jika tadi ada klasifikasi dari tumor, sekarang ada klasifikasi dari kanker. Jadi menurut National Cancer Institute pada tahun 2009, ada 5 kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker. Yang pertama ada karsinoma. Karsinoma ini kanker yang terjadi pada jaringan epitel seperti kulit atau jaringan yang menyelubungi organ tubuh. Misalnya organ pada sistem pencernaan atau kelenjar. Contohnya meliputi kanker kulit, karsinoma serviks, karsinoma anal, kanker esofageal, karsinoma hepatoseluler, kanker laringeal, hipernefroma, kanker lambung, kanker testikular, dan kanker tiroid. Lalu yang kedua, di sebelah kiri ada sarkoma. Sarkoma ini kanker yang terjadi pada tulang seperti osteoskoma, tulang rawan seperti kondosarkoma, jaringan otot, jaringan adiposa, pembuluh darah, dan jaringan penghantar atau pendukung lainnya. Yang ketiga ada limfoma. Limfoma ini kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Lalu ada adenoma, yaitu kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Dan yang terakhir ada leukemia, merupakan kanker yang terjadi akibat tidak matangnya sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang dan memiliki kecenderungan untuk berakumulasi di dalam sirkulasi darah. Next. Lalu di sini ada tahapan pertumbuhan dari kanker. Jadi perkembangan kanker terjadi dalam proses multilangkah. Ketika sel-sel menjadi lebih tidak normal, mereka mendapatkan kemampuan baru seperti kemampuan untuk melepaskan faktor pertumbuhan dan enzim pencernaan. Sel-sel terus membelah, bahkan sel kanker yang abnormal kadang-kadang mati dan tumor yang cukup besar dirasakan bertahun-tahun setelah gejala awal terdeteksi kembali. Jadi menurut Coal Wells-Meyer pada tahun 2017, proses pertumbuhan kanker ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap permulaan, tahap penggalakan, dan tahap progresi. Nah, tahap yang pertama itu tahap permulaan atau inisiasi. Tahap ini adalah tahap pembentukan sel kanker awal,
ini terjadi perubahan genetik dalam sel somatik normal melalui proses mutasi. Mutasi yang terjadi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat. Akibatnya, gen pertumbuhan diaktifasi dapat menghambat gen penahan. Tahap ini bisa terjadi dalam waktu beberapa hari, tetapi sel dapat kembali normal. Yang kedua ada tahap promosi. Tahap ini terjadi ketika gen pertumbuhan terpajan faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan. Pajanan ini dapat terjadi segera setelah tahap permulaan atau dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan kanker antara lain nitrat dan obat-obatan yang mengandung nikotin. Yang ketiga ada tahap progresi. Jadi pada tahap ini terjadi perubahan mutagenik dan epigenik yang terjadi akibat instabilitas genetik. Perubahan tersebut membuat sel kanker dapat menyebar dengan cepat dan menyerang jaringan sekitarnya. Tahap ini bersifat irreversible. Jadi saat progresi ini tumbuh perubahan dari benigna menjadi pramaligna dan maligna. Dalam karsinogenesis ada 3 mekanisme yang terlibat, yaitu onkogen yang dapat menginduksi timbulnya kanker, lalu ada tumor supresor gen yang dapat mencegah timbulnya kanker, dan ada gen modulator yang dapat mempengaruhi ekspresi karakteristik gen dan mempengaruhi penyebaran kanker. Bila ada kerusakan gen, tubuh berusaha mereparasi atau memperbaiki transkripsi gen yang rusak itu. Kerusakan itu mungkin dapat atau tidak dapat diperbaiki lagi, tetapi bila tidak dapat diperbaiki dengan sempurna, maka pada replikasi berikutnya terbentuk sel baru yang normal. Tetapi bila tidak dapat diperbaiki dengan sempurna, akan terbentuk sel baru yang defektif. Walaupun sel itu defektif, masih tetap ada usaha untuk memperbaikinya. Bila berhasil, akan terbentuk pola sel yang abnormal, yaitu sel yang mengalami mutasi yang lama-kelamaan dapat menjadi sel-sel kanker yang ganas. Next. Di sini bisa dilihat ya teman-teman proses sel normal menjadi sel kanker. Next mode. Lalu selanjutnya ada beberapa teori karsinogenesis untuk menerangkan bagaimana kanker terjadi. Yaitu yang pertama ada mutasi somatik. Kanker ini karena mutasi gen, yaitu perubahan urutan letak nukleotida dalam utas untal DNA. Maka terjadi perubahan kode genetik. Ini menimbulkan produksi abnormal sehingga regulasi pertumbuhan dan defisiensi sel terganggu, menjadi lepas dan regulasi normal dan sel dapat tumbuh tanpa batas. Yang kedua ada penyimpangan diferensiasi sel atau teori epigenetik. Menurut teori epigenetik, kanker timbul karena kerusakan anti-onkogen atau supresor gen sehingga onkogen yang beresponsif menjadi manifest. Yang ketiga adalah ada aktivasi virus. Menurut teori ini, kanker terjadi karena ada infeksi yang menyisipkan gennya ke dalam DNA inang yang dapat mengaktifkan patogen menjadi onkogen. Lalu ada seleksi sel. Dalam seleksi sel, mana yang boleh terus hidup dan berkembang, terjadi kekeliruan. Di sini ada sel yang mengalami mutasi atau transformasi yang lepas dari seleksi dan terus berkembang menjadi sel kanker. Next. Lalu ada penyebab keganasan kanker. Faktor penyebab tunggal yang menjadikan sel-sel normal berubah menjadi sel-sel ganas atau sel kanker belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli pendapat bahwa kanker disebabkan oleh berbagai faktor atau multifaktor. Setidaknya ada 3 kelompok utama pencetus kanker. Yang pertama itu ada inflamasi langkah panjang. Jadi inflamasi langkah panjang ini keterkaitannya adalah menunjukkan hubungan antara peradangan jangka panjang dengan kecenderungan terjadinya kanker. Di dalam sini dijelaskan faktor-faktor pencetus terjadinya peradangan menahun, yaitu ada virus HPV sebagai penyebab kanker serviks, virus hepatitis B dan C diduga sebagai penyakit
Penyakit kanker hati, virus Epstein-Barr di Afrika diduga dapat menyebabkan limfoma Burkitt, sementara di Cina diduga sebagai penyebab kanker nasofaring, dan virus HIV sebagai penyebab limfoma dan kanker darah lainnya. Lalu ada bakteri sebagai penyebab kanker kandung kemih itu ada parasit skitosoma, infeksi oleh clonocrist diduga sebagai penyebab kanker pankreas dan saluran empedu. Lalu ada zat kimia atau zat karsinogen, misalnya asap rokok, asbestos, alkohol, zat kimia pada makanan yang diproses berlebihan, contohnya kayak digoreng dalam rendaman minyak ulang pakai, diasap, dibakar, lalu ada makanan yang mengandung pewarna, perasa, pengawet, atau makanan yang terkontaminasi, misalkan merkuri pada seafood. Lalu yang B ada bakteri. Jadi sekitar 5-10% kasus kanker merupakan kanker yang diturunkan atau secara genetis. Pada suatu keluarga, gen abnormal diwariskan. Jenis kanker yang diwariskan dalam keluarga antara lain kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat, dan kanker kolon. Lalu yang C ada gangguan keseimbangan hormonal. Tanda hormon telah lama digunakan oleh wanita usia menopause untuk meringankan gejala menopause dan menghambat gejala osteoporosis. Namun hal ini bukan tanpa efek samping. Banyak studi menemukan adanya keterkaitan antara penggunaan terapi hormon, kombinasi progesteron dan estrogen, ataupun estrogen saja dengan peningkatan resiko kanker payudara atau kanker ovarium pada wanita. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angel. Izin masuk, izin melanjutkan. Nah, selanjutnya ini tuh ada tanda dan gejala kanker. Nah, tanda dan gejala kanker ini sangat bervariasi tergantung lokasinya, jenisnya, dan seberapa besar kanker tersebut. Misalnya yang terlihat di kulit. Nah, kalau misalkan dari kulit itu biasanya timbul benjolan. Itu biasanya terjadi di payudara atau enggak di leher. Nah, selanjutnya itu ada kanker kulit. Nah, kanker kulit ini dapat dilihat dari perubahan warna kulit atau biasanya kalau misalkan ada kutil atau tai lalat itu biasanya terjadi perubahan di situ. Selanjutnya ada di kanker mulut. Kanker mulut ini ada bercak putih di dalam mulut atau bintik putih di lidah. Selanjutnya ada kanker yang mempengaruhi fungsi kognitif, yaitu terdapat bisa disebut biasanya ada tumor di otak. Nah, lalu kanker pankreas, selanjutnya ada kanker pankreas. Kanker pankreas ini biasanya menyebabkan gejala seperti rasa sakit yang terjadi akibat dorongan saraf-saraf terdekatnya. Biasanya ini mengganggu fungsi hati sehingga mempengaruhi fungsi hati sehingga tampilan pada kulit, mata itu menguning. Selanjutnya itu ada kanker kolon. Nah, kanker kolon ini biasanya gejalanya itu seperti sembelit, diare, atau perubahan ukuran dari tinja. Lalu ada kanker kandung kemih atau disebut prostat. Ini menyebabkan perubahan dalam fungsi kandung kemih. Ya, seperti itu. Lalu kanker paru-paru atau kanker tenggorokan ini biasanya gejalanya dapat disertai dengan batuk atau suara serak. Nah, pada stadium awal ini, kanker ini tidak menimbulkan gejala. Kanker biasanya itu gejalanya dapat terlihat itu ketika berkembang dan muncul tuh gejala-gejalanya yang timbul secara fisik. Nah, yang pertama itu yang tadi disebutkan adanya benjolan yang tumbuh membesar di permukaan kulit. Yang kedua itu terjadinya pendarahan yang tidak normal. Nah, maksudnya pendarahan yang tidak normal ini seperti mimisan yang terus-menerus atau terjadi flek-flek atau biasanya itu terjadi pendarahan di luar siklus menstruasi. Nah, yang ketiga itu demam yang tidak jelas kenapa demam tersebut terjadi. Bisa di next, Mut.
Nah, selanjutnya itu ada perubahan kebiasaan yang terjadi saat perkemihan, bisa dari BAK atau BAB. Selanjutnya ada perubahan warna kulit. Nah, perubahan warna kulit ini biasanya seperti menguning atau menggelap, kemerahan pada kulit, atau seperti luka yang tidak sembuh. Perubahan ini juga yang bisa dilihat dari kulit itu juga perubahan dari yang tadi seperti saya sebutkan, yaitu seperti tai lalat atau kutil yang berubah seperti itu. Selanjutnya ada kehilangan berat badan yang signifikan. Jadi kita tuh jika terjadi perubahan berat badan yang signifikan dalam waktu masa tertentu, terus berapa banyak itu berkurang, itu bisa menyebabkan gejala kanker juga. Selanjutnya, bisa di next. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang cara pemeriksaan diagnosis kanker. Yang pertama itu ada screening nih. Nah, mendiagnosis kanker pada tahap paling awal itu bisa dilakukan agar menyelamatkan si nyawa pasien ini. Karena jika lebih cepat tahu, lebih cepat screening, dan lebih cepat penanganan juga. Untuk kanker lain, tes screening ini hanya disarankan untuk yang memiliki faktor risiko. Deteksi dini kanker menurut American Cancer Society terdiri dari beberapa pemeriksaan. Nah, yang pertama itu pemeriksaan umum. Itu pemeriksaan umum kanker ini bisa dengan konseling kesehatan dan pemeriksaan spesifik bagi gangguan malignan serta non malignan. Nah, ini biasanya dilakukan itu screening-nya itu setiap 3 tahun untuk usia 20 sampai 40 tahun. Lalu setiap tahun untuk yang berada di usia 40 tahun atau lebih. Nah, bisa lihat di gambar ini, yang pertama itu screening pertama itu di area payudara. Nah, di gambar yang pertama kotak atas itu, nah itu ada mamogram. Nah, mamogram ini bisa dilakukan atau di screening itu setiap tahun untuk usia 40 tahun atau lebih. Yang kedua itu ada pemeriksaan payudara mandiri. Nah, itu bisa dilakukan diri sendiri. Kita tuh ngecek payudara kita, ada rutenya gitu muter-muter. Nah, itu dilakukan itu bisa mandiri. Nah, ini itu bisa dilakukan setiap bulan untuk usia 20 tahun atau lebih. Selanjutnya itu gambar yang di bawahnya lagi yang ketiga. Nah, itu pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, ini bisa dilakukan oleh pihak medis, itu untuk pemeriksaannya bisa dilakukan setiap tahun untuk usia 40 tahun atau lebih, 40 tahun atau lebih. Selanjutnya itu ada pemeriksaan di serviks. Nah, serviks ini bisa dilakukan screening-nya dengan cara tes pap smear. Nah, tes pap smear ini bisa dilakukan setiap tahun untuk wanita usia 30 sampai 70 tahun dengan 3 kali pemeriksaan atau lebih secara berurut dengan hasil normal. Lalu dengan wanita usia 70 tahun atau lebih dengan 3 kali pemeriksaan atau lebih secara berturut, terus di atas 70 tahun ini hasil tesnya itu tidak menunjukkan abnormalitas, bisa dinyatakan pemindahan ini bisa dihentikan. Selanjutnya itu ada di prostat. Nah, prostat ini screening itu dapat dilakukan 2. Yang pertama itu dengan prostase spesifik antigen. Ini dapat dilakukan setiap tahunnya. Yang gambar kedua ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan digital rektum. Itu juga bisa dilakukan setiap tahunnya. Selanjutnya ada kolon dan rektum. Nah, kolon dan rektum ini dapat dilihat di gambar. Itu yang pertama itu ada pemeriksaan darah samar pada feses. Nah, ini juga bisa dilakukan setiap tahun. Selanjutnya ada sigmoidoskopi fleksibel. Ini dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga itu pemeriksaan darah samar atau feses disertai dengan sigmoidoskopi fleksibel. Nah, itu juga dapat dilakukan setiap tahun.
Selanjutnya ada kolonoskopi, itu dapat dilakukan setiap 10 tahun sekali. Yang terakhir ada barium enama kontras ganda, ini dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya screening dapat dilakukan di endometrium. Nah, dapat dilihat di gambar itu di endometrium ini dilakukan screeningnya itu dengan pengambilan sampel jaringan. Nah, ini dapat dilakukan setiap tahun dimulai dari umur 30 tahun. 35 tahun, mohon maaf. Selanjutnya, bisa di next mode. Nah, screening selanjutnya bisa dilakukan dengan diagnosis kanker. Nah, diagnosis kanker ini, cara yang pertama, pendekatannya itu dapat dilihat dari yang pertama itu ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada benjolan yang dapat mengindikasi tumor. Selama pemeriksaan fisik, kelainan-kelainan yang dialami oleh tubuh yang dapat menunjukkan adanya kanker dapat diamati dengan seksama, misalnya perubahan warna kulit atau terjadinya pembesaran organ. Yang kedua ini ada tes laboratorium. Nah, yang dapat dilakukan itu ada tes urin atau tes darah. Nah, ini dapat mengidentifikasi kelainan yang disebabkan oleh kanker. Misalnya, pada orang yang leukemia, tes darahnya umumnya dihitung darah lengkapnya atau disebut dengan CBC dapat menggunakan jumlah atau jenis sel darah putih yang tidak biasa. Selanjutnya ada tes pencitraan imaging. Nah, tes pencitraan imaging ini dilakukan untuk memeriksa tulang atau organ internal dengan cara tidak invasif. Tes yang dilakukan untuk mendiagnosis kanker ini secara CT scan. Bisa dilakukan dengan pemindaian tulang. Nah, pemindaian dapat dilakukan dengan MRI, terus dengan PET atau position emission tomography, ada ultrasound dan X-ray. Selanjutnya itu ada endoskopi. Nah, endoskopi ini merupakan prosedur non bedah yang dilakukan untuk memeriksa saluran cerna atau bagian percabangan dari bronkus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tabung fleksibel menggunakan kamera kecil yang dilengkapi dengan lampu untuk dimasuki ke bagian dalam tubuh. Selanjutnya ini ada biopsi. Biopsi ini dilakukan itu pengambilan sampel jaringan seperti tadi, lalu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Di bawah mikroskop, sel-sel tersebut itu terlihat seragam seperti yang lain, ukurannya sama. Jika tidak, biasanya itu mengindikasi sel kanker. Bisa di next. Nah, perawatan kanker ini memiliki ada yang tujuan yang berbeda. Nah, yang pertama itu yang pasti menyembuhkan. Nah, yang menyembuhkan ini, tujuan perawat ini untuk menyembuhkan kanker. Nah, ini tuh memungkinkan si klien ini menjalani rentan hidup normal seperti biasa. Selanjutnya itu ada perawatan primer. Nah, perawatan primer ini tujuannya untuk menghilangkan kanker di dalam tubuh, menghilangkan dan membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh. Nah, perawatan ini digunakan untuk perawatan primer ini paling umum dilakukan itu pembedahan. Selanjutnya itu ada pengobatan anjuvan dan paliatif. Nah, kalau yang anjuvan ini untuk membunuh sel-sel kanker yang mungkin tetap ada pada perawatan primer, tapi untuk mengurangi kemungkinan kanker akan kambuh. Selanjutnya itu ada pengobatan paliatif. Nah, pengobatan paliatif ini membantu meringankan efek samping pengobatan dari tanda atau gejala yang disebabkan dari kanker itu sendiri. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada pengobatan dari kanker. Bisa dilihat ya, dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama ini ada holistic medicine method. Nah, bisa disebut dengan metode pengobatan holistik. Nah, metode ini dilakukan dengan pendekatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Contohnya itu seperti pendekatan holistik antara contohnya seperti penggunaan obat herbal, akupuntur, akupunktur,
postur, diet sehat, senam, dan yoga. Nah, selanjutnya itu yang B itu ada metode pendekatan konvensional. Nah, bisa dilihat seperti gambar, ini tuh bisa dilakukan dengan pembedahan. Pembedahan ini yang paling konvensional ya. Jadi ini dilakukan itu saat stadiumnya kanker itu masih awal dan masih dapat deteksi dan belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya itu ada radio radioterapi. Nah, radioterapi ini digunakan dengan laser berkuota tinggi untuk mengobati kanker. Biasanya itu bersifat lokal, hanya mematikan sel-sel kanker di daerah target. Tujuannya tujuannya itu tujuannya seperti tadi. Nah, selanjutnya itu ada kemoterapi. Nah, kemoterapi ini melibatkan zat kimia atau obat-obatan yang dilakukan. Nah, kemoterapi itu dibagi menjadi 3 juga caranya. Yang pertama itu ada kemoterapi sebagai terapi utama. Ini bertujuan untuk memberantas sel-sel kanker. Yang kedua itu sebagai adjuvan atau sebagai tambahan yang bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker yang di dalam tubuh itu udah bersih apa belum. Yang ketiga itu kemoterapi sebagai paliatif. Jadi yang paliatif ini untuk mengendalikan gejala, tanda, dan rasa sakit yang dimiliki oleh klien. Selanjutnya itu ada terapi hormon. Nah, terapi hormon ini menggunakan bahan kimia yang diproduksi oleh kelenjar seperti indung telur atau testis. Beberapa jenis hormon memiliki peran dalam pertumbuhan sel-sel kanker, seperti kanker payudara dan kanker prostat. Penggunaan obat pada terapi hormon ini biasanya mengganggu aktivitas hormon atau menghentikan fungsi hormon. Terapi hormon ini juga melibatkan pengangkatan kelenjar yang menghasilkan hormon. Bisa di next mode. Nah, selanjutnya ini ada cara pencegahan kanker. Nah, bisa dilihat yang pertama itu berhenti merokok dan hindari orang yang merokok. Nah, rokok ini kan mengandung zat kimia yang aktif menimbulkan bahaya pada tubuh. Salah satunya meningkatkan resiko kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan kanker pankreas dan kanker-kanker lainnya. Penelitian menyebutkan bahwa asap pembakaran rokok ini bersifat karsinogenesis, yaitu memicu kanker. Selanjutnya itu menjaga pola makan tetap sehat. Dengan memperbanyak makanan buah dan sayur setiap harinya dapat mengurangi resiko kanker juga nih. Terus dengan pola hidup yang sehat ini kita dapat mengurangi kebiasaan mengonsumsi seperti yang tinggi lemak, tinggi kalori, dan mengurangi kebiasaan minum alkohol. Selanjutnya itu dengan rajin berolahraga, mempertahankan badan yang sehat dapat menurunkan resiko kanker juga. Selanjutnya itu menggunakan tabir surya atau sunscreen, sun protection. Nah, ini tuh karena paparan sinar matahari ini paparan radiasi dari sinar matahari ini menjadi salah satu penyebab kanker kulit. Nah, selanjutnya itu vaksin pencegahan kanker. Ini tuh vaksin pencegahan kanker ini selain dapat dilakukan oleh orang yang terpapar oleh virus hepatitis B. Selain itu, vaksin HPV juga diberikan kepada anak perempuan usia 10 tahun dan laki-laki umur 12 tahun. Ini untuk mencegah infeksi human papillomavirus yang biasanya ditularkan secara seksual yang dapat menyebabkan kanker serviks dan kanker sel squamosal. Selanjutnya itu menghindari hal-hal yang berisiko. Contohnya itu seperti tidak melakukan seks bebas dan menggunakan jarum suntik yang sama. Selanjutnya melakukan screening kanker untuk mendeteksi kanker sedini mungkin. Ini seperti yang tadi ya. Jadi jika kita melakukan screening lebih awal, lebih tahu gejala dan tanda lebih awal, maka dapat juga dilakukan cepat pengobatannya. Bisa di next mode.
Nah, kesimpulannya itu, kanker ini penyakit yang tidak menular, kecuali kanker serviks, seperti itu, yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sel kanker ini tumbuh dan berkembang dalam tubuh tanpa kita sadari timbulnya sebelum tanda-tandanya terlihat. Sebelum itu terjadi, kenalilah faktor risiko yang mungkin sudah terlihat, karena mungkin pola hidup yang tidak sehat, atau faktor lingkungan dan faktor genetik. Dengan mengenali faktor risiko, kita pun semakin aware gitu. Jadi kita tahu apa yang kita mau lakukan tindakan selanjutnya dengan screening kanker rutin itu. Apabila sudah mengidap kanker, ada baiknya kita melakukan tindakan segera untuk mengurangi angka kematian. Cukup sekian dari kelompok 7, dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan buat kelompok 7. Dipersilakan untuk raise hand. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini intinya ya. Ini bagus ya, kelompok ini bagus banget. Pembahasannya detail, ya, detail. Malah lebih detail dari punya saya kali ya, PPT-nya. Oke, pada intinya timbulnya keganasan itu atau timbulnya tumor karena sel itu menghindari apoptosis, ya. Jadi biasanya kalau sel mengalami kerusakan atau kelainan, dia itu tahu diri bahwa dia harus melakukan bunuh diri apoptosis melalui sitokrom yang ada di mitokondria, ya. Nah, tapi pada sel-sel ganas dia menghindari apoptosis sehingga pertumbuhannya menjadi tidak terkendali. Dengan pertumbuhan yang tidak terkendali, dia akan berusaha merebut nutrisi dari sel yang sehat, ya. Jadi karena dia butuh nutrisi, butuh oksigen dan sebagainya untuk pertumbuhan dan proliferasinya, sehingga pasien-pasien yang mengalami kanker itu banyak kan kakeksia, ya. Kakeksia itu kurus-kurus karena jadi minus makanan yang masuk dengan dipakai untuk pertumbuhan sel itu menjadi minus. Jadi dia akhirnya menggunakan cadangan makanan yang ada di tubuh hostnya itu, akhirnya hostnya menjadi kurus, jadi kakeksia. Itu salah satu prosesnya. Nah, kanker jenis apapun ya, kalau bisa kita temukan dalam stadium dini. Kalau stadium dini itu kemungkinan untuk dia sembuh masih besar banget ya, kayak misalnya kanker payudara gitu ya. Itu kalau ditemukan dalam stadium dini itu 80-85% pasiennya tetap hidup. Ya, cuman ya kan karena biasanya di daerah itu jadi mereka pasien itu menjadi tabu untuk menyampaikan, malu dan sebagainya dengan alasan itu, sehingga baru mulai mengungkapkan setelah masuk ke stadium yang lebih lanjut gitu ya, jadi bisa terlambat. Nah, pada intinya pengobatan untuk kanker saat ini sudah sangat berkembang ya. Jadi ada kemoterapi, ada radiasi, ada operasi, ada banyak macam yang bisa dilakukan. Jadi kalau nanti kalian berhadapan dengan pasien kanker, sebenarnya kanker itu jangan ditakuti, terus begitu terdiagnosa kanker menganggap itu adalah kutukan atau merasa Tuhan tidak baik sama dia, itu justru akan membuat dia pasiennya itu down sendiri dan sistem imunnya akan menurun.
Jadi harus butuh support ya. Jadi support dari dokter, dari perawatnya, dari keluarga terutama, sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita foto yuk. Izin dok, saya izin bertanya. Ya, Itu kan tadi ada salah satu tanda kanker itu kan benjolan gitu ya dok. Benjolannya itu sendiri itu bisa hilang timbul atau tetap timbul dan makin membesar sih dok? Terima kasih. kalau benjolan pada kanker itu biasanya terus ada, dan dia biasanya progresif, artinya dia akan tumbuh terus gitu, makin lama makin besar. Nah, yang kalau tumbuhnya keluar ya, keluar dari badan kita sih bisa melihatnya ya. Jadi akhirnya pasiennya sadar itu untuk harus diterapi. Yang bingungnya kalau tumbuhnya di dalam rongga tubuh, kan nggak kelihatan dari luar. Nah, nanti dia akan menekan organ-organ di sekitarnya. Nanti baru keluar gejala-gejala yang lain. Tapi kalau biasanya dia sampai menimbulkan gejala, itu sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut gitu loh. Jadi lebih sulit untuk diobati. Makanya penting adanya medical check up. Ya, jadi biasa dianjurkan untuk orang yang di atas 40 tahun itu medical check up setiap tahunnya. Sudah terjawab Naswa tadi ya? Iya baik dok, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada, Izin bertanya dok. ya Enda silakan. Tadi kan katanya kalau benjolannya makin lama makin besar itu kanker. Nah, tapi kalau misalnya ada benjolan itu sakitnya kadang-kadang sakit banget terus kadang-kadang mengeras. Itu kira-kira ada kemungkinan lain nggak ya dok selain kanker? Kita tidak bisa langsung mendiagnosa itu kanker gitu ya. Jadi biasanya kalau ada benjolan di tubuh yang tidak abnormal, itu harus dilakukan biopsi. Karena biasanya kalau istilah kanker itu udah masuk ke dalam tumor ganas. Ya, jadi pokoknya kalau benjolan abnormal itu masih namanya tumor. Tumor itu benjolan. Nah, untuk menentukan dia ganas atau jinak, kita harus lakukan biopsi. Ya, nah benjolan yang tidak normal ini tidak baik untuk dipiara. Jadi secepatnya dilakukan pemeriksaan. Ya. Oh, jadi kalau ada benjolan itu nggak boleh, ya udahlah orang nggak ngaruh gitu, cuman sakit sedikit-sedikit. Ya, Gitu jangan, nggak boleh. Saya contoh papa saya sendiri ya. Papa saya sendiri itu punya benjolan di pipi. Awalnya keluar sih ya benjolannya, benjol keluar jadi kelihatan ada benjolannya. Terus setiap ditanya katanya bisul. Tapi bisul kok nggak pernah pecah-pecah. Kalau bisul itu kan apasnya ada kepalanya, terus ada rasa sakit gitu ya. Ini dia nggak sakit. Ya sakitnya kadang-kadang gitu ya. Tapi nggak sakit terus-terusan. Kalau bisul kan pasti sakit. Nah terus dia suka di gini-giniin, dipijit-pijit sampai suatu hari bolong. Ya bolong apa nembus ke ini, kelihatan lidahnya bisa keluar dari lubang sini gitu ya. Nah, terus akhirnya diperiksa, dibawa, terus diperiksa, karena itu di kampung ya, ternyata itu basal sel karsinoma, jadi ternyata dia jenis keganasan yang mendestruksi mukosa dari pipi sampai nembus keluar, terus meninggalkan bekas bolong besar. Jadi kalau makan bisa keluar dari sini, ya. Jadi itu ya awalnya dipikirnya nggak sakit. Memang awalnya nggak sakit. Karena nggak sakit dia mencari pengobatan gitu. Terjawab Enda? terjawab dok. Terima kasih ya dok. Ya. Ida udah foto belum? Belum, izin belum dok. Oh, mungkin untuk yang lain
teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Nadia, silakan untuk memimpin dokumentasinya. Terima kasih. Ya, izin untuk screenshot kepada teman-teman untuk on cam-nya. Aura, Anggun, Rini, Gali itu Gali. Gali. Rini Puspitasari. Baik. Slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Kalian masih ada materi yang belum ya? Minggu depan masih ada nggak? Halo? Minggu depan masih ada? Halo? Sebentar, lagi dicari. Jam berapa Minggu untuk depan udah UTS ya? Iya mungkin. Untuk minggu ini masih ada lagi, terus minggu depan itu juga ada tapi sama dokter Mila. Jadi dokter Maria sudah sampai sini. Saya sudah selesai ya. Terus nanti habis UTS baru kita masuk ke sistem kardiovaskular, respiratori gitu ya. Iya, Dok. Oke. Ya, oke.